Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din 'allimna at-ta'wil bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sebuah rahmat Allah, sebelumnya belum niat i'tikaf, sebelumnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita lanjutkan bacaan kitab tafsir Jalalain rahimah karangan Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wa nafa'ana bihima ba'ulumihima fid dharain amin. Telah sampai di surah Ali Imran ayat 24. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dzalika bi annahum, dzalika yang itu, kejadian itu, yang demikian itu artinya at-tawalli wal i'rad. Nah, kemarin sudah kita baca bagaimana kaum Yahudi ketika ada dua yang berzina di kalangan mereka, setelah mengetahui tentang isi Taurat bahwa mereka dirajam, kemudian mereka mendatangi Rasulullah untuk mencari keringanan dengan hukum Islam. Dan kemudian juga Rasulullah memutuskan hukum sama yang dirajam, hukum juga rajam, tapi kemudian mereka tidak menerima karena kebetulan yang berzina itu adalah golongan yang terhormat di kalangan mereka, Yahudi. Mereka berpaling, tidak mau menerima hukum yang ditentukan, yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dua orang itu harus dirajam, dan malahan itu juga terdapat hukum yang sama yang terdapat dalam kitab Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, zalika, yang demikian itu, yaitu mereka berpaling dari hukum setelah Rasul memberikan hukuman untuk dirajam. Dzalika bi annahum, yang demikian itu semua terjadi karena bi annahum qalu, dengan sebab sesungguh mereka berkata. Artinya dengan sebab perkataan mereka, ai bisababi qaulihim, semua itu terjadi dengan sebab perkataan mereka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Nah, ini keyakinan mereka. Lan tamassanan naru, tidak menyentuh akan kami oleh api neraka, illa ayyaman ma'dudat. Ini keyakinan Yahudi. Sehingga mereka kadang mau berpaling dari hukum Allah, berpaling dari kitab Allah, Taurat, Al-Quran, enggak mau tahu. Karena illa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Karena mereka punya keyakinan bahwa lan tamassana an-nar, tidak akan menimpa mereka akan oleh api neraka illa ayyaman ma'dudat, melainkan cuman beberapa hari yang terhitung, yang terbatas. Artinya ay arba'ina yauman. Dalam anggapan Yahudi, mereka itu tidak akan diiqab hari kiamat kecuali cuma 40 hari. Sudah mentok 40 hari.
Makanya mereka mau berpaling, tidak mau mengikut dengan kitab Taurat, tidak mau mengikut dengan Quran, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Semua itu karena ini alasan. Keyakinan mereka ini, keyakinan mereka bahwa kami ini tidak akan masuk neraka kecuali cuman sebentar, cuman beberapa hari saja, yaitu 40 hari. Anggapan Yahudi. Muddata ibadat abaihim al-ajl, itu 40 hari adalah masa di mana waktu di mana dulu kakek buyut mereka menyembah anak sapi. Menyembah anak sapi. Karena kakek mereka dulu Yahudi di zaman Nabi Musa, mereka menyembah anak sapi ketika Sayyidina Musa berangkat ke Gunung Tur. Gunung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mereka menyembah sapi selama 40 hari. Kakek mereka dulu, Yahudi dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yahudi sekarang di zaman Rasulullah, mereka menganggap bahwa keyakinan mereka bahwa mereka tidak akan diazab oleh Allah kecuali paling lama 40 hari. Maka dari situ mereka mukafir ke Allah, tidak mau beriman ke Nabi Muhammad, tidak mau beriman ke kitab Al-Quran, tidak mau beriman malahan ke Taurat sendiri. Dengan alasan itu, kami walau bagaimanapun aman, paling diiqam 40 hari. Muddata ibadati abaihim al-ajal, itu 40 hari, yaitu masa ukuran zaman dulu kakek mereka menyembah sapi. Summa tazulu anhum, ini anggapan Yahudi. Kemudian tazulu anhum, hilang sudah. Kemudian hilang itu azab api neraka dari mereka. Sudah habis. Paling diiqam 40 hari. Wa gharrahum fi dinihim, kata Allah. Wa gharrahum fi dinihim. Gharra artinya menipu. Gharru artinya menipu. Wa gharrahum fi dinihim, dan menipu akan mereka dalam agama mereka oleh apapun yang mereka ada-adakan. Jadi sistem Yahudi, mereka pertama menciptakan berita bohong bahwa mereka tidak akan diazab kecuali 40 hari paling lama. Baru setelah itu, dari berita bohong itu, dari keyakinan yang bohong itu, mereka yakini kebenarannya. Baru setelah itu mereka melakukan apapun maksiat, tidak ada batas. Makanya maksiat yang dilakukan manusia ada dua. Yang pertama maksiat karena memang nafsu. Maksiat karena nafsu. Ini maksiat karena nafsu, maksiat karena dia tahu itu salah, dia merasakan itu salah, tapi dia nggak kuat menahan. Itu maksiat. Itu maksiat seperti itu biasanya akan ada pintu taubat. Dia suatu saat akan sadar, akan takut ke Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat. Ada satu lagi maksiat yang karena keyakinan. Yang misalkan menganggap membunuh orang yang ziarah kubur dianggap berperang di jalan Allah. Membunuh orang, dia menembak orang yang tawassul dianggap ini perang di jalan Allah. Membunuh orang kafir, padahal muslim ibadah ke Allah, salat ke Allah, tapi dia misalkan tawassul, kemudian dia melakukan melakukan ziarah kubur, ini ditembakin, dibom dengan alasan memerangi Majusi. Ini seperti ini karena punya keyakinan yang bermasalah. Itu enggak ada pintu taubat, enggak ada kemungkinan untuk berhenti, sulit. Karena ibadat itu, karena dia melakukan maksiat karena punya keyakinan bahwa yang itu benar. Punya keyakinan bahwa yang ia lakukan itu benar. Seperti Yahudi berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Taurat, tidak mau melakukan isi Taurat, tidak mau melakukan isi Al-Quran, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah punya keyakinan yang salah. Yang keyakinan itu mereka ada-adakan sendiri. Mereka bikin sendiri, kemudian mereka yakini kebenarannya, padahal itu tidak bersumber dari Allah semata.
dalam keyakinan mereka bahwa mereka tidak akan diazab oleh Allah kecuali 40 hari. Itu mereka ciptakan itu sendiri. Mereka ciptakan sendiri, kemudian mereka yakini kebenaran, dan kemudian mereka beramal berlandaskan keyakinan ini, yaitu tidak akan diazab kecuali 40 hari. Sehingga mereka melakukan apa saja terserah dia, nggak ada batas. Maksiat apapun dilakukan sama dia nggak ada batas. Pokoknya kami paling diazab 40 hari. Makanya di ayat yang lain Allah katakan, ayyaman ma'dudah, qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan, qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Di ayat yang lain ketika mereka mengatakan hal yang sama ini, kami tidak akan diazab kecuali paling 40 hari paling maksimal. Kata Allah, qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan. Apakah kalian sudah ada perjanjian dengan Allah? Kalian mengklaim bahwa kalian tidak akan diazab kecuali paling maksimal 40 hari. Kata Allah sebagai jawaban untuk pernyataan mereka itu, attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan. Apakah kalian sudah bikin perjanjian dengan Allah? Ada kesepakatan bahwa Allah tidak boleh mengazab kami kecuali 40 hari. Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan. Yang kemudian fala yukhlifallahu 'ahdah. Yang kemudian Allah tidak mungkin mengingkari itu janji yang sudah sama kita kalian. Tidak. Allah tidak pernah membuat perjanjian dengan mereka bahwa mereka tidak akan diazab kecuali 40 hari. Yang itu semua keyakinan tidak lain merupakan kecuali adalah tipuan mereka, cuman adalah keyakinan yang diciptakan sama mereka, yang dengan itu kemudian mereka melakukan apapun maksiat tidak ada batas. Dzalika bi annahum qalu, semua itu terjadi mereka berpaling dari hukum Allah, berpaling, tidak mau beriman dengan Taurat, tidak beriman dengan Al-Qur'an. Bi annahum, itu semua terjadi dengan perkataan, sebab perkataan mereka, lan tamassana an-nar, tidak menimpa kami, tidak menyentuh akan kami oleh api neraka kecuali cuman beberapa hari yang bisa dihitung, yaitu 40 hari. 40 hari. Kata Allah, wa gharrahum fi dinihim, telah menipu akan mereka dalam agama mereka oleh apa saja yang mereka ciptakan, yang mereka ada-adakan. Dari situ kemudian mereka meyakini kebenarannya, dan dari situ di keyakinan yang salah mereka melakukan apapun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.